Ya, semua ya, dalam teori konstitusi dan hukum konstitusi dan pendapat para pakar konstitusi mengatakan seperti tadi yang disampaikan Pak Bambang bahwa ada warga negara istimewa yaitu presiden dan wakil presiden, dan warga negara istimewa kalau melakukan pelanggaran pidana maka ini ada pemain Pak, maka yang akan melakukan penyelidikan itu adalah DPR. Jadi KPK tidak punya kewenangan. Saya tidak pernah atau KPK tidak pernah menyatakan bahwa tidak mampu melakukan. Sekalian, KPK tidak pernah menyebutkan bahwa KPK tidak mampu melakukan pengusutan dan pemeriksaan terhadap Wakil Presiden Budiono. Ya, itu sama sekali tidak pernah. Yang saya sampaikan bahwa dalam konteks ketatanegaraan dan konstitusi, DPR bisa saja langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan tanpa harus menunggu hasil penetapan tersangka terhadap Budiono yang dilakukan oleh KPK. Kalau peran, itu kita sudah bisa lihat bahwa peran Pak Budiono pastilah ada dalam pemberian FPJP selaku Gubernur Bank Indonesia. Peran mereka ada. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita ke KPK. Tapi Pak Azhar tadi masih... Ya, jadi kami berkeinginan untuk terus memperkuat KPK. Jadi kalau ada anggapan bahwa Golkar melemahkan KPK, saya kira itu tidak benar. Justru dengan sikap seperti ini, dengan menetapkan dua tersangka seperti itu menjadi jaring untuk mendapatkan yang lain-lainnya. Saya setuju dengan pendapat bahwa keputusan sifatnya kolegial, maka semuanya bertanggung jawab dengan share peran mereka di dalam keputusan itu mesti dibuktikan. Jadi Golkar puas dengan hasil KPK ini? Dalam soal itu kita mendukung KPK. Saya ingin tambah sedikit Bang, kemarin itu di rapat itu bahkan saya meminta kepada KPK, kewenangan apa lagi kira-kira KPK butuhkan dari DPR untuk menetapkan para mereka ini untuk menjadi tersangka. Apa fasilitas apa lagi yang dibutuhkan oleh KPK agar KPK cepat berlari dengan cepat dan kencang seperti itu. Akan kita berikan DPR seperti itu. Gedung sudah kita berikan, anggaran sudah kita berikan. KPK kan punya hutang kepada rakyat ini untuk menyelesaikan kasus-kasus besar itu. Tapi saya yakin pimpinan KPK hari ini akan membuktikan kinerjanya. Kalau tidak, maka rakyat yang akan menggugat KPK, bukan lagi DPR. Jadi P3 Golkar konsisten. Konsisten. Jadi yang nggak konsisten ternyata Hanura. Beliau konsisten dari awal untuk menyatakan HMP. Ada bela. Betul. Kalau Hanura hanya satu-satunya dari sejak awal menyatakan HMP. Oh, dari awal. Dari awal. Dia konsisten dengan HMP. HMP ya. Baik. Sekarang ke... Oh, ada PDI belum. Kalau bicara soal konsistensi kan kami yang sangat konsisten. Bahkan jujur saja konsistensi kami sering diperjualbelikan oleh pihak lain. Siapa? Jadi intinya begini Bang Karni, fraksi kami, kita mengingatkan kita semua bahwa kita perlu mengapresiasi KPK. Ingat tanggal 3 Desember 2009, jadi 1 hari sebelum Pansus dibentuk, Tumpak Panggabean itu mengatakan kasus ini mirip skandal Watergate. Kemudian mereka sudah mengendus adanya indikasi korupsi sejak lama. Jangan lupa juga bahwa KPK yang pertama meminta BPK untuk melakukan audit. Itu sebabnya setelah perjalanan 3 tahun ini, KPK sudah berhasil menetapkan status penyidikan, menetapkan tersangka. Ini sebenarnya seperti pintu kalau diibaratkan orang mencari kunci. Pintunya itu sudah terbuka Pak Karni. Ya tapi kan belum jelas, ini tersangka dalam kasus apa? Sudah jelas, sudah jelas dalam laporan KPK, sudah jelas FPJP dan penentuan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Oh jadi dalam sudah jelas juga. Jadi intinya yang ingin kami sampaikan, karena ini sudah jelas sekali Pak Karni ya, kolektif kolegial, bahkan kalau kita lihat transkrip yang tadi Akbar sampaikan, di situ jelas sekali, bahkan Sri Mulyani kan sempat mengatakan,
Kalau datanya berubah-ubah seperti ini, saya bisa mati berdiri. Apa karena 3 hari yang lalu Jumat Kliwon, sehingga datanya bisa berubah, dan seterusnya. Jadi, PDI Perjuangan menilai bahwa KPK telah berhasil mengatasi hambatan psikologis dan politis. Pintu sudah terbuka. Itu sebabnya apa yang disampaikan Abraham Samad kemarin kami tafsirkan sebagai upaya untuk merekonfirmasi dukungan kita semua. Ya, bukan sebagai sejarah ketidakmampuan, tapi ingin supaya kita semua Pak Karni dengan kawan-kawan semua di sini mendukung agar KPK bisa menuntaskan tugasnya. Itu. Apa ada telepon-teleponan ada dengan Abraham Samad? Oh tidak. Tetapi BBM. saya tafsirkan karena ada signaling teori pemberian isyarat. Bang, sedikit Bang. Soal KPK ya. Sekali lagi saya ulangi. Tadi Yani sudah mengatakan gedung sudah dikasih. Dukungan sudah kita berikan gitu ya. Katakanlah kalau mengatakan bahwa hukum ini kan panjang, jangan dipaksa-paksa dong. Oke silakan. Tetapi kemudian berikan kami waktu. Batas waktu, berapa lama yang dibutuhkan? Masih butuh 2,5 tahun lagi. Ada satu yang paling mengganggu pikiran saya Pak Karni. Jangan sampai perilaku negara ini menyelesaikan sebuah persoalan hukum di masa yang lalu dilanjutkan. Apa itu? Seseorang hanya bisa disentuh oleh hukum ketika tidak memiliki kekuasaan lagi. Dan kadang-kadang itu menyakitkan. Kita nggak boleh melanjutkan itu. Siapapun orang itu. Apa kita tega kita? Orang seperti Pak Cuma Budiono misalnya. dari semua pembicaraan ini yang saya tangkap bahwa mereka semua puas dengan hasil KPK. Ya tak? Mengapresiasi Pak. Oh, kita apresiasi. Tetapi kalau below the expectation, kami sampaikan, ini di bawah harapan publik. Harapan publik lebih dari itu Pak Karni. Iya, itu loh persoalannya. Jadi sekali lagi Pak Karni, kita harus menghentikan itu. Apa yang saya mau katakan tadi, apa kita tega misalnya orang yang kita hormati bernama Pak Budiono ketika tidak lagi memiliki kekuasaan, terus setiap hari dipanggilan oleh Kapolsek untuk menyelesaikan kasus ini, kan nggak bagus itu. Ya tapi sama aja sekarang dipanggil Oh harus Kapolsek diselesaikan. juga sama aja. Ya tetapi kan lebih berwibawa. Simbol negara loh dipanggil-panggil Kapolsek. Gimana? Iya lagi jadi simbol negara dipanggil-panggil Kapolsek lebih parah lagi loh. Tapi kan bukan Kapolsek ini Bang. Ya, Ini KPK taruhlah ini KPK. kan. Bung Johan, selamat datang. Saya kira ini pertama kali Bung Johan hadir. Sebenarnya bagi saya ya, Anda itu harusnya jadi komisioner udah. Layak jadi komisioner. Ada suratan aja rupanya yang belum. Bung Johan bisa dikasih gambaran nggak? Kenapa ketua sampai harus meralat ucapannya sebelumnya apa betul ada kesalahan atau memang ketua awalnya memang maksudnya begitu, artinya wapres gak bisa diperiksa, pres gak bisa diperiksa karena ada hak istimewa. Ya, terima kasih Bang Karni, dan saya tidak sekali ini hadir di LC ya, beberapa kali pernah hadir. Dan Mendampingi. sebuah kehormatan kita diundang oleh Bang Karni di sini, meskipun saya hanya humas di KPK. Jadi gini Bang Karni, kita sudah pernah meminta keterangan Pak Budiono ya, ketika kasus Senturi ini masih dalam proses penyelidikan. Dan saya kira perlu diapresiasi juga Pak Budiono, kita meminta keterangan Pak Budiono tanpa protokoler yang sulit waktu itu. Bahkan kita datang kemudian Pak Budiono memberikan keterangan cukup lama dari pagi sampai sore kalau nggak salah. Nih ada juru bicara Wapres ini mungkin bisa tahu waktu itu. Nah yang disampaikan oleh Ketua KPK dalam rapat dengan tim Was Senturi, dari penjelasan Ketua kepada saya, yang akhirnya kemudian besok Pak Ketua menjelaskan kepada publik ya, melalui pers. Yang dimaksud Pak Ketua dalam kaitan dengan pemeriksaan kepada Pak Budiono itu konteksnya adalah dalam kaitan dengan tata negara. Nah, saya kurang clear juga pengertian detail tata negara yang disampaikan oleh Pak Ketua. Tetapi yang pasti saya kira dalam konteks tindak pidana korupsi, siapapun, jangankan Wapres, saya kira Presiden pun kalau melanggar tindak pidana korupsi, KPK bisa melakukan pemeriksaan kepada Presiden atau Wakil Presiden. Tentu ada tata caranya ya untuk melakukan pemeriksaan pada Wapres atau pada Presiden. Nah, dalam konteks tindak pidana korupsi, KPK semua bisa dilakukan pemeriksaan ya. Tentu ada dasarnya untuk melakukan pemeriksaan itu. Jadi
apa yang disampaikan oleh Pak Ketua kemudian dijelaskan besok pagi ini ya melalui konferensi adalah yang berkaitan dengan tata negara. Jadi tegas disebut oleh Ketua KPK kalau DPR karena proses politik senturi saya kira lebih dulu selesai di DPR ya. Jadi proses politik senturi lebih selesai lebih dahulu di DPR, di mana opini begitu ramai dibentuk. Sehingga hasil kesimpulan proses politik di DPR yang kemudian menyimpulkan si A dan si B dan si C yang kemudian bertanggung jawab dari proses politik itu tidak diikuti oleh kecepatan KPK menyelesaikan senturi itu. Sehingga ketika kita menetapkan penyelidikan kepada proses kepenyidikan ke senturi itu ada hal-hal yang berbeda. Jadi ada yang bicara bahwa kalau itu dari dulu juga sudah tahu kita. Padahal kan tidak seperti itu. Jangan sampai nanti di publik masyarakat menganggap kalau si A tidak tersangka, kalau si B tidak tersangka dalam kasus senturi ini, berarti KPK terintervensi. Berarti KPK bermain sandiwara dalam kaitan dengan kasus senturi ini. Saya kira itu pendapat yang menyesatkan ya. KPK sekarang masih dalam proses pengembangan kasus senturi ini. Saya sampaikan bahwa KPK belum selesai mengusut senturi ini. Soal waktu berapa lama yang dibutuhkan tentu melihatnya bukan dari sisi jangka waktu ya, tetapi sejauh mana kecepatan penyidik KPK untuk menemukan dua alat bukti yang cukup yang bisa mengkaitkan, yang bisa menyimpulkan bahwa seseorang itu bisa dimintai pertanggungjawaban dari sisi hukum. Nah ini yang perlu disampaikan dari sisi KPK. KPK serius mengusut senturi. Sejak awal sebelum hiruk pikuk yang rame begini panjang, KPK yang pertama kali mengendus bahwa kasus senturi ini ada dugaan tindak pidana korupsi. Karena itu KPK melakukan penyelidikan Desember 2009. Dan tidak benar dikatakan bahwa sudah 4 tahun KPK. Tidak benar. Desember 2009 KPK melakukan penyelidikan tentang senturi. Kemudian KPK pula yang meminta BPK melakukan audit. KPK pula yang mengatakan bahwa dalam kasus senturi ini ada keuangan negara. Kita bapak-bapak dan ibu sekalian jangan gampang lupa. Ketika itu proses di DPR terjadi perdebatan. Apakah itu masuk dalam keuangan negara atau tidak? Kalau masih ingat ya, kita jangan pendek. Ya, ada yang menganggap uang saya ingin mengatakan bahwa KPK ini serius mengusut senturi. Dan KPK pula yang menstate bahwa ketika ada uang masuk di senturi, itu adalah uang negara, LPS itu. Nah, KPK pula yang menentukan itu, kemudian KPK melakukan penyelidikan. Pertanyaan saya satu, apa kesulitan KPK sampai hari ini sehingga terkesan di publik bahwa KPK mengalami hambatan untuk ini? Unsur mana dari undang-undang korupsi itu yang sulit dibuktikan oleh KPK? Saya kira dalam mengusut kasus korupsi, apalagi kejadiannya sudah cukup lama ya, itu pasti adalah mencari dua alat bukti yang cukup. Dan saya kira coba kalau dipikirkan, karena KPK itu mengusutnya 2009, berarti setahun setelah kejadian. Secara waktu itu relatif cukup pendek. Apa kesulitannya dari 3 unsur, yaitu perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, merugikan keuangan negara atau lembaga-lembaga yang dibiayai negara atau perekonomian negara. Itu unsur terpenting dari undang-undang korupsi. Apa yang sulit? Kita istirahat sejenak.